Sambil record, terus aku sambil share screen. Bentar ya. Oh, ini. Udah kelihatan kah screen aku? Teman-teman? Belum Kak, belum kelihatan. Udah? Oke, sudah kelihatan. Belum. Sudah, Sudah, Kak. Belum? Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah kan ya? Iya, sudah. Oke. Jadi hari ini kita belajar, materi hari ini menyenangkan sejujurnya. Nggak ribet, nggak susah, jadi harus kita cerita-cerita aja. Kalian juga lebih lebih santai kali ngebawainnya ya. Jadi kita mau belajar hari ini tentang penyajian data. Apa itu penyajian data? Jadi kalian tahu kan tahun lalu kita pilkada? Tahu, Kak. Kalian ada yang udah milih nggak? Udah. Nah, terus kemarin habis pemilihan umum kan udah dihitung tuh suara ya, ibaratnya di contoh ini tuh di Provinsi Banten, Kota Cilegon gitu ya. Nih ada berapa orang nih, 4 calon nih kayak gini orangnya nih, namanya ini semua gitu kan. Nah, terus secara data gitu ya, setelah mereka calonkan, kita milih, kan dikumpul-kumpulin tuh. Oke, siapa-siapa aja yang milih buat siapa-siapa aja gitu. Nah, itu tuh data hasil itu tuh disajikan di sini nih gitu loh. Nah, disajikannya dalam bentuk apa? Ada 2 hal di sini. Ada satu yang tabel maksud aku, ada satu yang diagram kayak gini. Nah, ada yang mau cerita nggak ya pendapat dia kira-kira tabel ini tuh nyeritain apa sih? Kalau diagram ini nyeritain apa? Ada yang mau berbagi nggak? Diagram Venn. Gimana? Diagram Venn. Diagram Venn. Oh, oke. Kayaknya itu belum tepat. Diagram Venn itu kalau himpunan nanti pelajarannya ya. Jangan nyaru mentang-mentang sama-sama lingkaran. Ini bukan diagram Venn, tapi bukan nama diagramnya deh, tapi ada yang mau cerita nggak ya? Ini maksudnya apa sih gitu? Data ini maksudnya gimana sih? Ada yang kira-kira punya pandangan nggak? Itu mempresentasikan data dari hasil jumlah penghitungan suara yang masuk. Betul. Nah, bentukannya dalam persenan gitu, Kak. Betul. Ini ngomong siapa nih? Hafiz, Kak. Oh, Hafiz ya. Coba Hafiz, ini kamu boleh ceritain nggak ini? Jadi gimana nih pembagiannya? Siapa yang dapat berapa nih kalau kayak gini? Sebentar. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak, kelihatan. Oh ya nih. Untuk Daguan dapatkan 35,1% suara. Terus? Nah, itu menjadi suara tertinggi. Setelah itu yang mendapatkan suara tertinggi kedua adalah Ratu Ati Marliati dengan jumlah 29,2%. Betul. Setelah itu Haji Ali Mujahidin dengan total suara 20,8%. Dan yang terakhir adalah Haji Iye Iman Rohiman dengan total suara 14,9%. Ya. Terima kasih Hafiz. Kayak gitu ya maksudnya. Jadi teman-teman, itu ibarat apa ya? Kalian Sama-sama, punya data Kak. kalian punya data yang banyak gitu ya. Udah dirangkum, udah dibikin summary-nya supaya gampang diinterpretasikannya, itu digambarin dalam bentuk diagram kayak gini gitu. Nama diagramnya apa? Bukan diagram Venn, nanti kita bahas di belakang gitu. Tapi artinya apa? Kalian memaknai suatu data itu tuh dari bentuk yang berbeda gitu. Maksudnya bentuk yang berbeda ya bukan data yang mungkin coret-coret kayak kalau di tempat pemungutan suara kan sore-sore biasanya dihitung tuh Ali Mujahidin tambah 1 gitu kan. Ratu Ati nih nomor 2 tambah 1 gitu-gituan kan. Bukan yang terus-terusan kayak gitu kan. Nah, bentuk yang di sebelah kanan ini pada dasarnya menampilkan data yang sama. Tapi data yang sama itu ditampilkan dengan lebih detail gitu loh. Kalau tadi ini sebelah kiri udah totalan semuanya gitu. Ini tuh dibagi lagi. Oh, buat Ali Mujahidin tuh dia dapat 20,8% suara dengan pembagiannya kayak gimana gitu. Oh, ternyata dia dapat 742 di Cibeber. Dia dapat 3.471 suara di Cilegon gitu-gituan. Nah, jadi intinya yang namanya penyajian data itu kalian membuat data yang ruwet gitu ya, sedemikian rupa sedemikian hingga jadi lebih mudah diinterpretasikan sama orang lain.
gitu. Nah, ada banyak cara nih buat kalian menyajikan data. Itu yang bakal kita pelajari. Apa aja itu? Yang pertama banget itu misalnya namanya tabel distribusi data tunggal. Maksudnya gimana? Jadi contoh kayak tadi nih, ini datanya tuh tunggal. Maksudnya siapa? Maksudnya apa gitu ya? Ini satunya Ali Mujahidin, satunya lagi Ratu Ati dan sebagainya. Itu tuh satu-satu aja gitu, satu data untuk satu hal yang mau kalian cari gitu. Jadi kayak, oh misalnya kalian mau cari nih, oh ini nilai persebaran, ini tabel persebaran nilai di kelas misalnya gitu, nilai matematika di kelas. Gitu. Oh ternyata ada satu orang yang dapat nilai 30 gitu. Oh ternyata ada 40 orang, ada 2 orang yang dapat nilai 40. Oh ada 3 orang yang dapat 80, ada 4 orang yang dapat 50, dan ada masing-masing 5 orang yang dapat 60 dan 70 gitu. Jadi kayak data itu tuh dicoba dihitung frekuensinya gitu. Frekuensi itu berarti seberapa banyak dia hadir dalam sampel tersebut gitu. Nah, kalau tadi di kelas ini ya tadi kayak itu gitu ya. Tinggal 30 tuh ada 1 orang, nilai 80 tuh ada 3 orang dan sebagainya. Cara nampilnya tuh biasanya kayak gini, nilainya atau datanya tuh di kolom yang sebelah kiri, lalu frekuensinya di kolom yang di kanannya gitu. Jadi frekuensi itu apa? Nilai kemunculan, berapa kali dia muncul dalam satu sampel data itu. Nah, kalau kayak gini tuh ada berapa data sih sejujurnya yang dilihat? Ada berapa siswa nih pada saya di kelas itu? Ada yang mau bantu jawab? Halo, halo? 20 orang pun. Ada 20 orang 20. ya? 5 tambah 5, 10, 17, 20 benar ya. Jadi ada 20 orang di kelas itu, masing-masing nilainya coba dituliskan dalam tabel distribusi, bentuknya kira-kira kayak gini. Gitu. Sampai sini masih ngerti ya? Gampang kok ini. Ngerti kan? Ngerti, Kak. Nah, sekarang ada yang namanya data kelompok gitu. Contoh misalnya nih, ada nilai kayak di atas ini gitu ya. Jadi kayak ada kumpulan nilai lah gitu. Ada satu orang yang dapat nilai 60, ada satu orang yang dapat nilai 60 lagi, ada satu orang lagi yang dapat nilai 68 gitu-gituan. Ya, semua inilah kira-kira ini berapa sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ada 40 siswa di dalam sini kan? 10 kali 4 gitu. Nah, kalau data kelompok itu, kalau tadi kan satu ya, maksudnya data tunggal, maksudnya berarti kan tulisin tuh nilai 47 berapa, nilai 48 berapa, nilai 49 berapa gitu kan. Kalau kelompok itu kalian bagi data tersebut ke dalam satu interval. Maksudnya interval itu apa? Jarak. Jadi kayak oke, karena kalian tahu data terendahnya 47 dan data terbesarnya 76. Nah, itu tuh kalian mau bagi berapa gitu. Satu kelas tuh kalian mau tulisin satu interval, maksud aku kalian mau bikin berapa data gitu. Contoh ini dia bikinnya 5 data gitu. Contohnya 47, 48, 49, 50, 51 itu satu kelas, satu interval. Nih. Jadi kayak semua nilai yang dimasuk dalam rentang itu tuh dimasukkan ke interval yang sama. Nah, ada berapa sih gitu? Ada 47 sebiji. Terus habis itu ada 48 enggak ada, 49 ada nggak 49 nggak ada, 50 ada 1, 51 ada 1. Jadi ada 3 kan? Nah, jadi frekuensi kelas ini ada 3 gitu. Nah, karena tadinya kelas itu ukurannya sudah 5, intervalnya maksud aku sama lah interval sama kelas. Kelas lainnya juga harus 5 gitu. Nggak bisa tuh misalnya kelas pertama 47 sampai 51, tapi kelas keduanya 52 sampai 58 gitu. Itu nggak bisa. Itu namanya nggak konsisten gitu. Jadi berapapun interval kelasnya boleh, terserah kalian gitu, sesuai kebutuhan lah gitu. Tapi ya harus konsisten di semua kelas sama gitu. Dan ibaratnya apa ya, kalian yang menyesuaikan gitu. Misalnya data kalian ada 1 juta gitu ya. Kalau interval kelasnya cuma 33 misalnya gitu, jadi mungkin banyak banget kelasnya gitu. Jadi ujungnya nggak kebaca anyway gitu loh. Oh jadi mungkin kalau kayak gitu interval kelasnya dipanjangin gitu-gituan. Jadi ini tuh kebijakan based on datanya. Jadi ya melihat datanya gimana baru kalian pilihlah intervalnya gitu. Nah, interval itu kan tadi kayak gitu ya 47 sampai 51 gitu. Yang angka 47 itu namanya batas bawah. Ya, ketutupan. Sedangkan 51 itu namanya batas atas. Jadi kayak ya atas dan bawah gitu. Harusnya kalian kebayang lah itu jadi batasnya gitu lah, batas untuk masuk ke interval itu. Nah, sedangkan di berikutnya lagi ada yang namanya tepi bawah sama tepi atas. Jadi jangan bingung antara batas sama tepi. Batas itu angkanya langsung, berarti 47 sama 51. Kalau tepi bawah sama tepi atas, itu tuh gimana? Tepi bawah itu, batas bawah kurang 0,5.
Berarti untuk kelas yang ini atau interval yang ini berapa nih batas bawahnya? Sorry, tepi bawahnya. 47 kurang 0,5. Berarti 46,5 gitu. Nah, sedangkan kalau tepi atas itu tuh batas atas ditambah 0,5 gitu. Jadi kayak kalau interval yang pertama ini berapa tepi atasnya? Ada yang mau jawab? 51,5. Betul, exactly gitu. Jadi kalau di tepi bawah itu dikurangin, kalau di atas itu ditambahin gitu. Nanti per masing-masing kelas ini kalian bisa cari nih, oh berarti tepi bawah sama tepi atasnya masing-masing berapa gitu. Contoh ini aku harus ada garis ke sini, sorry banget lupa. Jadi ada garis ke interval yang kedua gitu. Itu tuh oh 51,5 itu tepi bawahnya. Kenapa? Karena ya 52 kurang 0,5 gitu. 56,5 itu tepi atasnya. Kenapa? Karena 56 tambah 0,5 gitu. Kebayang ya? Sampai sini kebayang? Kebayang harusnya Kebayang, Kak. nggak ribet. Kebayang, Nah, Kak. baru yang berikutnya tuh ada satu hal lagi yang ada dua hal lagi yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya panjang kelas. Panjang kelas itu bisa dihitung dengan tepi atas kurang tepi bawah. Contoh misalnya, iya, kita hitung pakai interval yang kedua gitu kan. Oh, 56,5 kurang 51,5. Berapa? Sama dengan 5 gitu. Nah, kalian mau pakai interval yang manapun harusnya panjang kelasnya akan selalu sama kayak aturan yang tadi gitu, nggak boleh beda malah gitu. Kalau beda malah butuh dipertanyakan, ini nyasar nggak nih, ngaco nggak nih dibuatnya gitu. Nah, ribet nih tapi kan nyari tepi atas sama tepi bawah dulu gitu. Nah, panjang kelas itu bisa juga kalian hitung pakai langsung batas bawah sama batas atas, tapi rumusnya beda dikit gitu. Jadi rumusnya kalau pakai bawah atas batas bawah sama batas atas itu tuh panjang kelas sama dengan batas atas kurang batas bawah, tapi di plus 1. Jadi contoh misalnya 56 kurang 52 sama dengan 4, tapi di plus 1. Jadi sama dengan 5 lagi anyway gitu loh. Kebayang ya? Itu cuma alternatif buat kalian ngitung panjang kelas. Nah, terakhir banget ada yang namanya titik tengah. Ini nanti berguna buat pas kita mau cari poligon nanti ada. Titik tengah itu apa? Di antara 47 sama 51 tengahnya berapa gitu loh. Jadi kayak oh 47, 48, 49, 50, 51 gitu. Itu ada 5 kan, berarti tengahnya suku ketiga gitu. Oh, suku ketiga itu berapa? 47, 48, 49 gitu. Atau secara rumus bisa dihitung setengah tambah 47 tambah 51. Harusnya itu 49 juga. Nanti kalian cari kalau nggak percaya. Sampai sini dulu. Ada yang bingung? Si istilah-istilah ini harus diingat ya, karena nanti mungkin kalian akan ditanyain hal-hal kayak gitu. Dapat Belum ada yang bingung, Kak. ngerti ya? Dapat tabel yang kayak di bawah ini dari atas ini udah kebayang kan? Kebayang, Kak. Kebayang ya? Ya, jadi kalian tentuin intervalnya, terus cari deh tuh ada berapa banyak yang menyesuaikan sesuai sama interval itu di masing-masing interval gitu. Ini ada 3, di interval ini ada 4, gitu-gitu. Lanjut dulu ya. Nah, tadi itu kan kalau kelompok. Yang berikutnya ada yang namanya relatif. Contoh ini masih ingat pembagian nilai yang tadi di awal? Misalnya nilai kelas inilah gitu, ada kayak gini nih proporsi nilainya gitu. Nah, yang namanya relatif itu kalian cari jumlah per masing-masing interval. Sorry, ini bukan interval karena ini satu doang. Per masing-masing data itu tuh terhadap keseluruhan gitu. Maksudnya gimana? Jadi ada yang nilai 30, ada berapa orang? 1 orang gitu. Nah, 1 orang itu terhadap berapa orang? Terhadap 20 orang. Oleh karena itu, 1 orang itu mewakili 5%. Nih, ingat nggak? Kebayang nggak? Jadi 1 orang itu jadi 5%. Nah, sedangkan yang dapat nilai 40, ada 2 orang gitu. 2 orang dari berapa? 2 orang dari 20. Kalau 2 orang dari 20 berapa persen sih? 2/20 kali 100 kan? Ya itu harusnya kalian udah tahu lah ya cara ngitung persentase. Ya udah, jadi 2/20 kali 100, 1/10 kali 100 sama dengan 10%. Nah, demikian selanjutnya sampai ya totalannya ya 100% gitu. Kebayang nggak kira-kira sampai titik ini? Ada yang bingung? Kebayang, Kak. Kebayang ya. Nah, hal yang sama yang namanya data relatif itu juga bisa dilakukan untuk yang pakai interval. Tadi kan kalau data nih, tadi yang data tunggal kan, sedangkan kalau ini interval nih, ya sama aja gitu. Berarti ini jumlah interval itu tuh dibagikan ke seluruh
data totalan gitu, berapa persen jadinya gitu. Jadi 3/40 kali 100% dapat 7,5%, 4/40 kali 100% dapat 10, gitu-gituan lah nanti sampai dapat nih totalannya semuanya. Jadi yang berikut ini namanya tadi tabel distribusi data relatif. Aku harusnya masih yakin kalian kebayang, aku lanjut dulu dikit. Nah, kalau yang tadi itu satu-satu, yang ini namanya kumulatif. Maksudnya apa kumulatif? Ini contoh nih masih yang tadi ya, masalah berat badan dan frekuensinya dalam satu tempat gitu ya. Ada yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari, sama ada yang namanya frekuensi kumulatif lebih dari. Contoh nih misalnya ya, ini tadi tepi bawahnya berapa? Kalau atasnya banget 46,5 kan gitu. Nah, jadi kayak, oh ada berapa orang sih yang berat badannya di bawah 46,5? Nggak ada kan, karena yang paling rendah aja 47 gitu. Berarti di bawah 46,5 jumlahnya 0. Nah, baru masuk nih ke tepi bawah berikutnya, kelas berikutnya, interval berikutnya. Berapa tepi bawahnya? 51,5. 51,5, ada nggak sih berapa orang yang lebih kecil dari itu? Oh, ada berapa orang? 3 orang kan? Nah, karena kan yang lebih kecil dari 51,5 ya 3 ini dong gitu. Masuk lagi nih ke tepi bawah berikutnya, 57 nih, berarti 56,5 kan gitu. Berapa orang sih yang berat badannya lebih kecil dari 56,5? Nah, jawabannya bukan 4 gitu loh. Ya, karena kan yang atas ini juga termasuk tuh di bawah 56,5 gitu. Jadi dia jadi kumulatif dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Makanya ada berapa? Jadi ada 7, 4 tambah 3 gitu. Demikian seterusnya sampai nanti ya kumulatifnya nilai yang paling akhir tuh pasti sama nilai total. Nah, ini kebalikannya doang sih. Jadi ibaratnya kalau ada kurang dari ada lebih dari gitu. Jadi kayak ibaratnya gimana ya? Kalau tadi pakai tepi bawahnya, ini juga tepi bawah tapi yang lebih besar dari gitu. Jadi ibaratnya, oh ada berapa banyak sih yang lebih besar dari 46,5? Ya semuanya lebih besar dari 46,5 kan gitu loh. Jadi 40 gitu. Kalau ditanya lagi ada berapa banyak yang lebih besar dari 1,5 gitu. Berarti kan pada dasarnya yang ini tuh nggak nyampe kan? Nggak, ya dia lebih bawah gitu kan. Jadi ya ujungnya gimana? Oh, kurang 3 gitu, berarti 37. Demikian seterusnya sampai nanti yang paling akhir itu nilainya 0 gitu. Sampai sini ada yang bingung? Aku percaya kalian nggak sejujurnya, kalian nggak susah. Enggak lah ya, masih bisa ngerti kan? Masih, Kak. Oke, Ngerti, Kak. kita lanjutin dulu dikit. Nah, itu tadi kalau dia dalam bentuk tabel. Ada yang berikutnya dalam bentuk diagram. Ih, jelek banget. Semoga masih kelihatan. Jadi, diagram itu ada beberapa nantinya. Ada diagram garis, diagram bar chart, dan sebagainya. Nah, yang pertama dulu tuh diagram garis. Nah, diagram garis itu, kapan sih kalian pakai diagram garis? Ini aku ketutupan sama ini. Nanti ada tulisannya di situ. Harus time series. Maksudnya time series itu apa? Biasanya diagram garis itu tuh, sumbu X-nya itu tuh waktu. Mau tahunan, mau harian, mau jam gitu tuh, misalnya itu waktu. Karena fungsinya buat apa? Buat ngelihat perubahan nilai dari waktu ke waktu gitu. Contoh kayak kasus ini gitu. Oh ini tuh perubahan nilai kurs rupiah terhadap dolar US gitu dari waktu sepekan. Jadi kayak, oh selama seminggu kemarin gimana sih nilai rupiah dibanding nilai US gitu. Oh makanya ditampilin nih, oh di hari Senin berapa nih nilainya? Oh 13.345 gitu. Waktu hari Selasa naik nggak atau turun nih data nilainya? Naik kan, naik sekitar 30 rupiah gitu. Jadi 13.375. Oh, sampai Rabu dia masih naik juga, sampai Kamis dia masih naik, sampai Jumat nih puncaknya nih, dia masih trennya masih naik gitu. Nah, per Sabtu apa yang berubah? Trennya turun. Jadi tadinya di Jumat tuh udah 13.800, di Sabtu tuh jadi 13.725 gitu. Sampai ujungnya di Minggu pun masih turun lagi gitu. Jadi biasanya aku ulangin sekali lagi, kalau diagram garis itu hanya dipakai untuk menunjukkan data dalam kurun waktu tertentu. Kalau bahasa Inggrisnya itu time series. Jadi fungsinya buat apa? Buat ngelihat perubahan trennya dari waktu ke waktu gitu. Ini tuh sempat naik sampai Jumat, terus habis itu turun gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang mau nukerin uang ke dolar gitu supaya seandainya jalan-jalan ke US misalnya gitu, oh nukernya di mana gitu, mungkin harusnya nukernya di Senin gitu, karena ibaratnya apa ya, untuk dapat $1 tuh kita cuma butuh bayar 13.345 gitu, dibanding orang yang mungkin nukerinnya hari Jumat, oh dia untuk $1 tuh udah selisih
hampir Rp400 nih, gitu loh. Kebayang ya kira-kira? Jadi ingat time series data, itu paling penting buat diingat. Nanti ini ketutupan ada di bawah situ. Nah, yang berikutnya diagram batang. Nah, diagram batang itu buat apa? Kalau tadi diagram line atau garis itu buat time series, diagram batang itu buat suatu data yang ada kelompok-kelompok tertentunya. Jadi kayak contoh kayak ini nih, ada berapa kelompok di sini? Oh, ada 4 kelompok gitu, ada RT1, RT2, RT3 sama RT4 gitu. Bahkan di data masing-masing RT pun masih bisa dikelompokin lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin gitu. Ada pria, ada wanita gitu. Jadi misalnya nih, berarti kalau kayak gini di RT1 ada 60 pria, ada 70 wanita gitu. Oh, di RT2 ada berapa? Ada anggaplah 50 ya, itu 50 pria terus 80 wanita gitu. Jadi ada kategori tertentu yang harus dipenuhi. Nah, mau tampilinnya pakai ke atas atau ke samping sejujurnya itu tidak ada masalah gitu, sesuaikan sama kebutuhan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya biasanya aku kalau pakai yang ke samping itu kalau apa ya, data ini tuh panjang gitu tulisannya atau legend-nya. Jadi kayak bisa panjang sampai sini, oh ini nyesuaiin ke kanan gitu. Daripada kalau ke samping panjang harus ke bawah kan miring-miring gitu nih, legend-nya nggak enak dibaca gitu-gituan. Tapi secara overall itu sama aja. Kalian memasukkan data yang ada kategori tertentunya dan menyatakan jumlah terhadap kategori itu. Jadi sekali lagi diagram batang itu buat categorical data. Nah, kalau gini berarti coba supaya nggak ngantuk. Ini di RT04 ada berapa wanita sih? Ada yang mau jawab nggak? Di RT04 ada berapa wanita? 65. 65, benar-benar. Terima kasih. Ya, jadi itu nggak susah sih, cuma ngeliat doang aja harusnya. Oke, kebayangnya aku lanjut dulu. Nah, ada yang berikutnya namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran juga kategorical data gitu. Terus habis itu nanya dong, kapan dong berarti harus pakai bar chart atau diagram batang, kapan harus pakai lingkaran gitu. Nah, kalau pakai diagram lingkaran itu untuk menunjukkan proporsi. Maksudnya proporsi kita menunjukkan besar suatu tuh terhadap yang lainnya. Jadi kayak, oh contoh kayak gini nih, ini tuh kayak biaya rumah tangga lah dalam satu hari gitu, dalam satu rumah tangga gitu. Oh ini tuh 35% dari keseluruhan total biaya itu biaya rumah tangga gitu. Oh ternyata 17% itu biaya promosi gitu-gituan. Itu tuh kan kayak persenan gitu, proporsi gitu. Proporsi dari suatu nilai total gitu. Ada berapa persen dari suatu nilai total. Beda kan sama ini tadi. Kan ini kalian nggak, ibaratnya kasarannya nggak peduli nih berapa totalannya. Biarpun kalian juga tetap bisa nih ngitung berapa totalannya kan. Kalian tinggal tambahin gitu ya. 60 tambah 70 tambah 50 tambah 80 dan seterusnya. Tapi kan kalian tidak menunjukkan misalnya kayak oh berapa pria dibanding totalan gitu atau berapa wanita dibanding totalan gitu. Atau misalnya berapa jumlah RT1 dibanding RT2, RT3 dan RT4 gitu. Jadi bedanya di bagian situ. Kebayang nggak kira-kira bedanya proporsional sama yang sebatas jumlah doang kalau di bar chart? Kebayang ya? Kebayang, Kak. Kebayang. Nah, satu hal ini kalian harusnya udah aware, satu lingkaran tuh, diagram lingkaran maksud aku, karena itu proporsi, harus totalannya tuh 100%. Jadi kayak ini totalan nih, ya A, B, C, D, E itu kalau di total 100% gitu. Kalau seandainya kalian nemu diagram lingkaran yang totalannya tidak 100%, ya berarti ada yang salah. Ada yang butuh dipertanyakan dari diagram itu gitu kan. Yang mana nih yang salah gitu loh kira-kira. Nih contoh nih, yang di sebelah kanan. Ada soal nih kayak gini nih. Diagram lingkaran di samping ini tuh ada aktivitas olahraga nih dari 40 peserta didik gitu. Berapa sih yang gemar berlari kata dia gitu. Nah, ini tuh ini udah tulisannya lagi udah nggak apa. Kenapa kalian bisa tahu bahwa basket itu tuh 50%? Ini kan di sini ada penyelesaiannya nih. Oh 100% kurang 20, kurang 25, kurang 50. Kenapa? Ada yang punya ide nggak kenapa basket harus 50%? Karena udah setengah dari lingkaran mungkin Kak. Betul sekali, betul. Dikurangin dari lari sama badminton. Betul. Gitu. Betul. Terima kasih. Jadi kan tadi poinnya apa? Satu lingkaran ini tuh harus 100%. Nah, yang basket ini kalau kalian lihat baik-baik, dia tuh setengah lingkarannya gitu. Nah, karena setengahnya itu dari 100% berapa? Ya 50% gitu. Makanya data basket itu 50%.
Nah, demikian juga sama sepak bola nih. Sepak bola tuh ada siku-siku kan, berarti ibaratnya apa? Seperempatnya gitu dibagi 4. 90 derajat. Oh, jadi kalau dibagi 4 dari 100% ada berapa? 25% gitu. Makanya ya harusnya totalan ini semua 100%, basketnya 50%, sepak bolanya 25%, badmintonnya 20%, berarti totalan lari tinggal berapa? Ya tinggal dikurangin kan, 100 kurang 95 gitu. Berarti 5% nih larinya gitu. Nah, karena yang lari itu 5% dari totalan, semuanya berapa? Ada 40 kan tadi totalannya. Ya berarti kalian tinggal cari dong gitu. 5% dari 40 berapa? Oh, ada 2 orang gitu. Makanya jumlah yang suka lari itu berapa? Ada 2 orang. Kebayang ya kira-kira? Kebayang, Kak. Coba Bayang, Kak. berapa orang jumlah yang suka basket kalau gitu? Halo? Gampang nih. Hitungannya nggak susah. Di luar kepala juga masih bisa. 20 mungkin. 20 mungkin. 20 gitu aja. Nggak mungkin dong. Kan memang bener ya. 50% kali 40 gitu. Iya. Ya, berarti setengah kali 40, benar 20. Kalau yang suka sepak bola, berapa? Ada yang mau jawab? Ini berapa? 10, Kak. 10, benar ya, benar. Gampang banget ini, 25/100 kali 40 gitu. 1/4 kali 40 ya 10. Kalau badminton berapa jadinya? %20 kali 100 berapa? 8 orang. 8 orang, benar. Nanti kalau kalian totalin semua itu harusnya 40 lagi. Terus 40 berarti ada yang salah gitu. Oke, karena ini 6 menit lagi takut gak keburu. Nah, yang berikutnya ada namanya histogram. Jadi histogram tuh gimana? Dia mirip kayak bar chart, tapi dia tuh menunjukkan nilai frekuensi relatif yang pakai interval tadi gitu. Contoh misalnya kayak ini balik lagi ya. Jadi ada 100 orang nih yang ujian gitu ya. Persebaran nilainya kira-kira gini nih. 55 sampai 59 ada 7 orang dan seterusnya. Nah, itu tuh kalian bakal daftarin tuh sebagai histogram. Histogram tuh ingat bedanya apa? Ini tuh tadi kalau bar chart tuh dia nggak nempel karena mereka memang bukan satu kesatuan gitu. Emang mereka kepisah gitu, satu kategori berbeda gitu. Sedangkan kalau histogram karena dia nunjukin nilai yang berkesinambungan, oh makanya dia bakal nempel dari satu satu interval ke interval lainnya. Jadi kayak 55 sampai 59 ada 7 orang nih, berarti 7 nih di nilai frekuensinya. Oh, kalau 60 sampai 64 berapa? 12 orang gitu. Jadi dia nyesuaiin lagi. Tapi nempel semua nih ya, nempel di sisi kirinya adalah sisi kanan dari bar pertama itu jadi sisi kiri dari bar keduanya. Terus sampai kelas yang paling akhir. Kebayang ya harusnya. Kebayang lah, ini nggak susah. Nah, perkembangan dari histogram ada yang namanya poligon gitu. Apa bedanya nih histogram sama poligon gitu? Mirip pada dasarnya. Tapi kalau tadi histogram dia cuma nulisnya kayak gini doang, ibaratnya ya, dia cuma oh ya udah 55 sampai 59 ada 7, 60 sampai 64 ada 12 gitu. Nah, di poligon itu kan ada satu parameter lagi, yaitu titik tengahnya. Tadi apa nilai titik tengah, teman-teman? Kalian harus cari setengah tambah setengah dikali batas bawah tambah batas atas gitu. Ya, ini per masing-masingnya udah ditulisin nih di sini. Kalau bingung kayak ibaratnya 50, 51, 52, 53, 54, ada 5 nilai kan gitu. Berarti yang tengah itu adalah nilai ketiga gitu. Nilai ketiganya berapa? 50, 51, 52, berarti 52 gitu. Dapat deh nilai tengah semuanya. Nah, nilai tengah ini tuh kalian harus petain ke titik-titik di poligonnya. Ada berapa sih yang dapat nilai 52? Nggak ada sama sekali. Oh, berarti 0 gitu. Ada berapa sih yang dapat nilai 62? Ada 12 gitu. Oh, jadi ini ada titik di 12 gitu-gituan. Nah, sampai nanti per masing-masing titik itu kalian tarik garis nih. Hubungin deh titik-titik ini. Nah, kalau kalian udah hubungin, biasanya tuh bentuknya segi banyak. Ini contohnya segi banyak kan nggak beraturan kayak gini. Nah, makanya namanya poligon. Karena kayak ya banyak seginya, poligon gitu kira-kira. Jadi ingat sekali lagi bedanya apa sama histogram. Kalau histogram itu cuma barnya doang. Kalau poligon itu kalian cari titik tengahnya. Nah, dari titik tengah itu kalian hubungkan garisnya, kebentuklah bidang yang
tidak beraturan, itu tuh poligonnya dari suatu data. Kebayang? Kebayang Kak? Bayang Kak. Nah, terakhir harusnya ini. Yang berikutnya ada namanya OGIF. OGIF tuh gimana? Tadi kan punya frekuensi kumulatif kan? Ingat yang tadi di awal ya. Jadi kayak, oh berapa sih yang di bawah 46,5? 0. Di bawah 1,5, 3 gitu-gituan. Data itu yang kalian masukkan ke diagram kayak tadi juga. Jadi ada titik titik data tepi bawahnya inilah gitu kira-kira. Jadi ini 46,5. Oh, yang di bawahnya ada berapa? Ada 0, berarti 0. Oh, yang di bawah 1,5 ada berapa? Ada 3. Oh, berarti dia 3. Semua ini dipetain, dapat titik-titiknya, baru habis itu kalian tarik garis dari semua titik-titik itu. Nah, kalau nilainya lebih kecil dari, biasanya OGIF-nya itu positif. Kenapa OGIF-nya positif? Karena nilainya makin lama makin besar. Jadi bentuk diagramnya tuh kayak gini nih. Jadi naik kira-kira apa ya? Makin dari yang tadinya kecil jadi makin besar. Sedangkan kalau dia frekuensi kumulatif yang lebih kecil dari lebih besar dari maksud aku, itu tuh biasanya OGIF-nya negatif gitu. Kenapa? Ya balik lagi karena tadi balikannya kan. Kalau yang tadi dari nilai yang kecil ke gede, ini tuh dari yang gede ke kecil. Jadi dia turun sampai benar-benar 0. Nah, jadi kayak kelihatan nih bedanya si OGIF-nya kalau kita melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Kebayangkah sampai sini? Iya Kak. Kebayang. Nah, pada dasarnya OGIF, poligon tuh, histogram pun ya OGIF poligon jarang-jarang lah. Kalau sampai ukuran sampai setara SMA. Histogram kadang-kadang masih muncul walaupun juga nggak akan terlalu sering. Nah, yang benar-benar harus kalian kuasain 3 ini nih. Garis, batang, sama dia lingkaran. Karena biasanya soal-soalnya soal-soal cerita untuk kalian memahami, oh ini tuh maksudnya apa ya kalau kalian memandang diagram kayak gini tuh maksudnya gimana? Contoh-contoh yang kayak tadi, oh berapa nih wanita di RT 4 misalnya gitu. Ini berapa nih jumlah yang suka lari gitu. Atau kalau gini berapa nilai kursnya di hari Jumat gitu kan. Kalian tinggal ngelihat pada dasarnya. Jadi soal-soal data penyajian itu tuh sejujurnya nggak ada yang susah. Nah, kalau di sini-sini pun biasanya paling kan mengkonversi. Oh, tadinya yang biasa konversi jadi yang kumulatif, atau kalian cari yang frekuensi relatifnya kayak tadi ini, cariin bagian persentasenya gitu-gituan. Sisa-sisa lainnya paling bahkan bikin tabel kayak gini gitu. Kalian nentuin bahkan oh intervalnya berapa, jadi kalian masukin nih berapa frekuensi per masing-masing interval itu. Udah sih, jadi pada akhirnya penyajian data tuh nggak terlalu sulit biasanya buat kalian even di soal-soalnya. Kalau misalnya kalian masih ada yang ditanya, boleh ditanya dulu. Habis ini mungkin kita latihan soal di grup aja kalau nggak. Karena tinggal less than 1 menit. Ada yang kalian bingung? Sampai sini dulu? Ada yang ngerti? Atau malah semuanya nggak ngerti? Ngerti lah ya. Nggak susah ini mah. Ngerti Kak? Ngerti lah ya. Oke, sip kalau gitu. Daripada nanti kayak minggu lalu tiba-tiba aku suaranya kepotong. Jadi makasih dulu. Nanti abis ini aku kasih slide-nya. Kita ngerjain soal bareng-bareng ya. Nanti aku abis ini ngambil soal dari soal UN. Kita latihan. Oke Kak. Tips. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Kita ketemu Baik, Kak. di Terima pagi ya. kasih. Kita Ini aku